Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan modul 8, searching dan sorting. Pertama kita buka dulu soal pertamanya, yaitu kerjakan seluruh contoh program di atas dan laporkan hasilnya. Sebelumnya saya telah mencoba seluruh contoh program di sini. Yang pertama ialah sequential search. Di sini kita bisa lihat searching. Kita pertama diminta untuk menginputkan dulu bilangannya berapa sebanyak 6 kali. Lalu di sini setelah diinput 6 kali, 6 bilangan tersebut dikirim ke modul pencarian 1 dengan parameter kumpul angka bertipe array dan angka yang dicarinya berapa. Lalu di sini bisa kita lihat algoritma pencariannya. Sini looping sebanyak 5 kali. Lalu jika dicari ketemu, ada maka flagnya ialah ada jika ada datanya, maka kita memilih satu seperti itu, dan yang dikirim ialah indeksnya, array keberapanya seperti itu. Jika else-nya nggak ada, jika datanya nggak ada, terus akan nambah terus banyak 5 kali sampai nemu ada seperti itu. Setelah garis besar seperti itu, kita bisa coba programnya langsung. Di sini kita buka dulu yang pencarian 1. Ya, kita coba di sini ada apa namanya? Lalu bahan saya lah. Saya komen dulu ya, bahan saya itu seperti ini. Kita buka ini. Kita coba run dulu aplikasinya. Oke, aplikasinya sudah jalan. Kita pertama diminta untuk memasukkan 6 angka sembarang. Misalnya kita masukkan 4, 8, 3, 2, 9, 7. Masukkan angka yang posisi yang ingin dicari. Kita misalnya ingin mencari posisi angka yang ketiga, maka angka yang pertama ada di array kumpul angka pada indeks kedua. Jadi yang 3 itu D2. Ingin mencari angka yang lain, jika yes maka bisa mencari lagi, misalnya 8. Jika no, kita harus keluar. Karena saya rubah jadi fiturnya jadi gauge, maka tidak keluar seperti itu. Ini untuk source code yang pertama. Kita komen dulu. Kita coba ke contoh kedua. Kita komen lagi yang akan dibuka.
Kita lihat dulu. Di sini juga melakukan pencarian, tetapi berbeda tipe, yaitu sebuah kata mencari posisi karakter secara logika hampir sama seperti yang tadi. Memakai flag ada jika ada 961, maka ada ini tidak memenuhi lagi kondisinya, maka keluar seperti itu. Hampir sama, mirip sekali, cuma berbeda tipe datanya saja. Kita bisa coba untuk menjalankan programnya untuk yang contoh yang kedua. Kita buka dulu. Kita bisa mencoba untuk menjalankan programnya. Ini parameternya yaitu kalimat tipe kalimat bertipe data karakter. Oh ya, di sini sebelumnya saya telah mengemodif. Jadi sepertinya saya harus kembalikan lagi. Tapi bukan yang ini, saya mohon maaf. Kita bisa run programnya. Setelah di run, ketikkan sebuah kata atau kalimat sembarang. Sekarang kita tulis Bandung. Kita mencari G. Ini masih error. Jadi di sini tadi ada perubahan untuk modifan nomor berikutnya. Seharusnya seperti ini. Panjang. Ini kita komen dulu aja. Seharusnya seperti itu bisa di sini. Dan ada. Kita bisa mencoba lagi untuk menjalankan programnya. Yes, kita pause dulu aja untuk mengaktifkan memori. Aplikasi telah jalan, kita masukkan Bandung lagi, kita coba G. Maka karakter G yang pertama ada di array kalimat pada indeks yang ke-6. Berarti indeks yang ke-6 untuk huruf G berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini itu contoh yang kedua. Kita komen lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Kita komen lagi nih. Kita lihat contoh berikutnya 2.1. Di sini ada binary search. Pencarian sekuensial dapat diartikan secara sederhana sebagai pencarian suatu data di dalam seperti ini. Misalnya kita mencari posisi 18, maka dikerucutkan binary secara binary. Kita bisa coba untuk mengikat programnya seperti apa. Logikanya seperti ini. Parameternya 2, yaitu data dan yang dicari apa, lalu selama akhir besar sama awal, dan yang akan terus dieksekusi seperti ini. Kita bisa mencoba untuk menjalankan programnya. Kita buka dulu. Di sini ini mau di font saya, kita komen dulu saja. Kita lihat di sini. Kita bisa coba run untuk menjalankan programnya. Untuk secara keseluruhan, alur programnya sama seperti yang tadi, yang pertama. Di sini kita coba, telah jalan. Di sini kita diinstruksikan untuk memasukkan nama angka sembarang pendudukan. Yang kita 5 dan 7, 3, 8, 4. Masukkan angka yang dicari, 4. Maka di sini angka 4 tidak ada pada kumpulan angka. Sebenarnya ini kesalahan dari aplikasinya, dari bawaan dari bukunya. 7. 7 ada, tapi 4 tidak ada. Kita coba lagi saja. 5 ke 0. Berarti emang loopingnya kurang sepertinya. Untuk seperti untuk seluruh seperti ini, bersama seperti yang tadi. Kita lanjut ke contoh program berikutnya. Kita tutup lagi aja. Ini kita tutup lagi semua. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada 8
8.3 ini salah. Sorting. Sorting dapat diartikan secara sederhana sebagai pengurutan suatu data di dalam sekumpulan data yang terurut. Ini adalah data, lalu dilakukan swapping selama sebanyak jumlah data. If tulis angka urutan dan lebih besar pada satu, lebih besar pada yang max-nya, maka sudah value. Lalu jika sudah ketukar tes solusi 1 seperti ini. Lalu ini untuk menampilkannya. Ini logika untuk menukarnya seperti ini. Int A, int T, int B, int A, int T. Jadi kita perlu temporary di sini. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita coba saja programnya. Kita buka juga ini di bawah. Lalu di sini ada tulis angka. Ini mau di font saya. Kita komen, ini mau di font saya. Ini hasilnya seperti ini. Ini sudah sederet angka yang nanti akan disorting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nanti seperti apa? Coba running programnya. Seperti itu. Bolehlah hasilnya seperti ini. Untuk seluruh contoh program sudah saya eksekusi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Modifikasi contoh program 8.1.1 sehingga jika di dalam array kumpul angka 6 terdapat lebih dari satu angka yang sama, maka yang dicari adalah angka yang kedua. Kita bisa coba ya. Sebelumnya saya telah mengerjakan program tersebut di sini. Bisa kita coba di sini. Kita komen aja dulu. Sampai sini kita komen. Kita komen lagi. Kita buat yang pertama. Pencarian. Kita buka pencarian ini. Jadi kita diminta untuk
Jika ada dua angka yang berbeda, maka pilih angka yang keduanya seperti itu. Jadi kita bisa mencoba untuk menjalankan program ini. Ini komen dulu. Kita bisa mencoba untuk menjalankan program ini. Sini saya tambahkan jika dia menemukan angka yang dicari, lalu indeks yang pada saat dia ketemu itu ditambah 1, disimpan dalam variabel baru namanya n, terus di looping sampai ke 6 selama bukan find yang di deklarasi 0, tapi ini bukan find berarti harus 0 terus ya. Jika udah pertama ketemu semua dicari, maka jadinya tuh indeks, jadinya tuh find di C1 keluar dari sini, ada juga di sini keluar dari sini, dan yang di return ialah indeksnya ini. Oke, maka jadi nanti kalau misalnya ada dua angka yang berbeda, yang dipilihnya ialah angka yang kedua, yang setelah penemuan yang pertama, penemuan angka yang sesuai yang pertama. Seperti itu. Ini logikanya seperti ini. Jadi logikanya ialah looping dalam looping, tetapi yang ini ialah dilanjutkan lagi setelah penemuan yang pertama dan dicari lagi yang cocok dengan yang dicari, seperti itu. Jika ada cocok, maka yang diberikan ialah indeksnya dari n, dari indeks ke n, indeks n seperti ini. Lalu jika tidak menemukan, maka yang diberikan ialah indeks yang tadi yang m, yang ini, angka yang ke m. Seperti itu. Angka yang pertama ditemukan, maksudnya, mohon maaf, yang sesuai. Oke, kita bisa mencoba untuk menjalankan programnya. Kita stop dulu. Ya, ini telah dijalankan programnya. Seperti yang modifan sebelumnya, kita diminta untuk memasukkan nama angka sembarang. Di sini kita masukkan misalnya angka 4, 5, 7, 6, 7, dan 7. Di sini ada 3 angka yang sama, yaitu di indeks kedua, di indeks keempat, dan kelima, yaitu 7. Untuk mengetahui program saya berjalan atau tidak, maka yang dicarinya ialah 7. Harusnya ekspektasi kita yang keluar ialah di indeks keempat, karena 7 yang kedua. Jadi bisa lihat, coba seperti itu, keempat.
mencari yang lain Y. Jika saya 4 maka akan 0 seperti biasa. Ya, seperti ini program saya. Untuk yang logikanya seperti ini. Jadi walaupun sebanyak apapun kita menginput jumlah data yang sama, maka yang akan keluarnya ialah yang kedua, karena di sini kita carinya ditemukannya pas ada kondisi ada di flag adanya 1 dan value 1 itu ya ketika penemuan angka yang dicari pada saat kedua, seperti itu. Kalian dirilisnya indeks di end dari data yang kedua ini seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita komen dulu saja pencarian ini. Kita lihat ke soal berikutnya. Modifikasi contoh program 1.2 sehingga jika dalam array kalimat 100 terdapat lebih dari 2 karakter yang sama, maka yang dicari adalah karakter yang terakhir. 1.2 ini kita buka dulu. Sebelumnya saya telah mengerjakan juga untuk modifikasi yang kedua ini. Untuk modifikasi yang C, hal pertama yang kita lakukan ialah di sini ketika data dicari, ini asli kita komen dulu saja. Ini aslinya versi dari buku. Ini kita komen sampai sini. Lalu kita buka yang asli. Ini kita buka, ini kita tutup. Jadi saya akan jelaskan bagaimana logiknya. Nah, ini tugas yang C. Kita buka sampai sini. Seperti ini. Ya, jadi logiknya gini. Ketika di tugas sebelumnya kan, ketika kita langsung menemukan angka yang kita atau karakter yang kita cari, kita langsung mengubah flag ada ini menjadi 1, indeksnya diisi indeks yang pertama kali ditemukan. Maka ketika looping kita dicek langsung keluar karena adanya berubah menjadi 1. Sedangkan pada kasus yang ini kita kan diminta untuk memunculkan indeks yang terakhir ketika ada lebih dari 2 karakter yang sama yang kita inputkan. Logikanya seperti ini, kita tidak perlu ada lagi, kita hanya hitung dari berapa jumlah angka yang dicari dari awal sampai akhir, dan otomatis indeks tersebut diisi dengan indeks data yang dicari yang terakhir karena loopingnya sampai beres. Jadi ketika dicari dimasukin sini 1, misalnya ada 3 angka nih ada 3 F yang pertama ke sini, terus masuk ke plus, naik ke atas, F kedua, semua yang dicari, dan ketiga, maka otomatis yang keluar ialah yang terakhir. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa mencoba untuk menjalankan program ini.
M++ adanya di 1. Jadi walaupun adanya di isi 1, ini tidak berpengaruh untuk keluar dari looping karena kita di sini loopingnya tidak memakai ada seperti itu. Jadi di sini hanya indikasi ada itu untuk ada atau tidak, tetapi tidak berpengaruh pada untuk keluar. Kita bisa run programnya. Kita coba run. Misalnya kita ketikkan ke Alamat Semarang, yang asal kita hanya nulis Bandung, mesti kita nulis awalnya kan ketika kita mencari huruf A yang keluar adalah A yang setelah U, yaitu di indeks kedua. Makanya sekarang yang keluar ialah yang terakhir, yaitu indeks ke 6. Nah, di sini kita turut diinstruksikan untuk menginputkan mencari misalnya A, maka yang keluar adalah yang 6. Juga bisa mencari lagi Y, misalnya B, maka akan 0 seperti itu. Sesuai dengan ekspektasi kita, diminta ialah indeks yang terakhir. Seperti itu. Kita masuk ke soal berikutnya. Yang D, modifikasi contoh program sehingga 1.2 lagi, sehingga jika di dalam array kalimat 100 terdapat karakter S, maka seluruh karakter S tersebut harus diganti dengan karakter 5. Oke, kita di sini saya telah juga mengerjakannya, tapi masih belum rapi untuk keseluruhannya. Pertama kita komen saja dulu ini. Lalu kita buka komen yang D. Agar lebih rapi. Expected A declaration. Sini kebalikannya tetap indeks, tapi sebenarnya kita tidak membutuhkan indeks. Maka di sini kita ubah dari mainnya. Kita rubah dari sini saja. Ini kita komen saja. Catch kalimat karakter. Lalu di sini kita unfungsikan program logika yang berhubungan dengan pencarian, karena kita hanya merubah saja dari huruf yang S menjadi 5. Di sini kita komen aja. Di sini kita rubah saja ininya. Kita rubah pencarian menjadi satu parameter, karena kita tidak membutuhkan apa yang dicari di sini. Kita buat di sini
Di sini kita hapus. Agar lebih aman kita backup saja datanya. Ya, kita hanya butuh satu parameter saja. Di sini cukup seperti ini. Kita coba run. Kita pause dulu agar mengaktifkan waktu. Kita berjalan. Misalnya kita ingin merubah huruf S di dalam kalimat busa. Maka seperti ini. Jadi busa. Kita itu masih berantakan karena di sini ada beberapa ya kata yang memang harus ada. Maksudnya mohon maaf, harus kita komen. Di sini kita komen aja. Kita run lagi, coba ya. Kita pause. Kita klik busa, bu 5S nya jadi 5 seperti ini. Kita lanjut ke soal berikutnya saja. Kita komen lagi. Oh ya, hampir lupa saya lupa menjelaskan mengenai bagaimana logik untuk mengganti S jadi L, S jadi 5. Di sini kita looping sebanyak panjangnya data, panjangnya karakter, lalu setelah kita looping sebanyak itu, di sini ada di kondisi jika data di indeks sekian sama dengan S, maka ada sama dengan 1, indeksnya segini. Sebenarnya ini tidak butuh lagi karena kita hanya menampilkan saja hasilnya. Lalu data kesian tersebut diganti dengan karakter 5. Ingat ya, karakternya memakai kutip karena ini merupakan karakter bukan integer. Kita komen lagi saja. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di soal PE, sini kita diminta untuk memodifikasi contoh program 6.2.1 sehingga program tersebut sehingga ukuran array kumpul angka tidak harus 6. Tapi kita yang memilih ukurannya memiliki ukuran maksimum 100. Kita coba. Sebelumnya saya telah mengerjakan untuk program ini. Kita buka saja. Di sini kita, ini masih ada modifikasi ternyata. Kita kontrol C. Kita lihat yang 2.1 di atas. Ini kita komen saja. Kita buka saja dulu. Di atas di sini ada beberapa merupakan modifan saya. Di sini kita temukan saja.
Ya, di sini kita diminta untuk memodifikasi sehingga ukuran array yang kumpul angka tidak harus 6, tapi kita yang memilih ukurannya. Kita input ukurannya dan memiliki ukuran maksimum 100. Oke, kita coba di sini. Pertama saya mendeklarasikan si kumpul angka si array tersebut menjadi 100 karena kita tadi ditentukan bahwa 100 maksimal. Ini kita komen, kita buka yang 100 juga yang telah saya buat. Lalu di sini kita buka terus pengertian angka ini. Kita tutup yang ini. Kita buka ini. Seperti ini secara keseluruhan. Kita pertama input, lalu kita looping sebanyak 100. Lalu di sini kita kirim 100 array, walaupun ada yang kosong karena ini statis ya, sifatnya bukan dinamis seperti linked list. Lalu kita komen juga ini. Kita buka 100. Kita coba run programnya. Di sini kita sudah berhasil untuk mengeksekusi. Pertama kita diinstruksikan untuk memasukkan jumlah antrian angka, kita mau masukin berapa, karena kita tadi di soalnya telah diinstruksikan bahwa kita bisa memilih ukurannya. Misalnya saya hanya ingin 3, nggak bisa 3, 5, 7. Sini masukkan angka yang posisinya dicari. Kita masukkan 3, kan 0, seperti itu. Logikanya ada di main. Pertama kita inputkan dulu si ini. Pertama kita inputin dulu jumlahnya mau berapa, sebanyak antriannya berapa angka, lalu kita looping. Seperti ini. Kita looping seperti ini, memasukkan angka-angkanya. Lalu proses selanjutnya tidak ada yang berubah dari binary search ini. Jadi logikanya di sini. Masukin angka sebanyak jumlah antriannya, lalu looping sebanyak antrian ini. Lalu kita inputkan, lalu kita cari angkanya di indeks berapa. Untuk pencariannya tidak ada yang berubah secara logik. Seperti itu. Intinya di sini. Kita komen dulu, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita komen lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide terakhir ialah modifikasi contoh program 6.3.1 sehingga program tersebut
ukuran array kepulauan 320, tapi kita yang memiliki ukurannya namun memiliki semua dan isi secara random oleh komputer. Pertama kita buka dulu saja fungsi tambahan dari untuk soal nomor 3.1 komputer seperti ini. Lalu kita ke atas, kita buka juga declaration fungsinya. Lalu kita buka ini 3.1, oh ya ini. Tadi pertama kita diminta untuk menginputkan jumlah angka yang di antriannya ialah tidak 20 tapi maksimal 100, dan kita yang memilih jumlah antriannya mau berapa. Biasanya kita komen dulu ini, kita buka yang deklarasi 100 karena kita maksimal hanya 100 di sini. Lalu logikanya di sini gampang sekali. Pertama kita hanya meminta kepada user untuk memasukkan angka yang akan dibuat ada berapa jumlahnya. Lalu kita looping sebanyak jumlah yang diinputkan oleh user, dan list angka yang tadi dideklarasikan sebanyak 100 ini diisi oleh random kali 100 plus 1 seperti ini, agar benar-benar teracak random mod 100 tambah 1 seperti ini. Lalu yang berubah lagi ialah looping untuk swap-nya diganti sebanyak urut minus 1 karena ini dimulai dari 0. Lalu yang ini kita ganti juga loopingnya untuk menampilkannya sebanyak urut. Nah, untuk sisi swap sendiri ini tidak ada yang berubah. Seperti ini logiknya, hanya penambahan pada ini input deklarasi angka-angkanya. Seperti ini kita bisa coba untuk tanya. Yes, pause saja. Sini kita lihat pelajaran, di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah angka yang akan diurut. Misalnya hanya 10 juga bisa. Seperti ini angka-angka yang diurut sebanyak 10 biji. Seperti ini. Lalu jika mau 100 juga bisa nih. Kita coba 100 ya. Seperti ini. Di random sebanyak 100. Ya, logiknya hanya di sini. Intinya di sini. Ini untuk mengisi inisialisasi untuk array list angka sebanyak jumlah yang diinputkan oleh user. Soal sudah habis. Sekian untuk modul 8. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.